Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki tugas untuk menyelesaikan 3 isu besar yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu jumlah SDM kesehatan yang belum mencukupi, distribusi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, dan mutu SDM kesehatan yang masih perlu ditingkatkan agar mampu berdaya saing. SDM kesehatan adalah unsur penting dalam mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta paliatif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan bekerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, kolegium kedokteran, konsil kedokteran, konsil tenaga kesehatan, dan mitra strategis lainnya guna mencapai target kinerja yang diharapkan. Salam sehat, saya Arianti Anaya, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya diberi tugas oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadisadikin, untuk melakukan transformasi kesehatan di bidang SDM kesehatan. Kita tahu bahwa saat ini Kementerian Kesehatan tengah melakukan transformasi sistem kesehatan melalui 6 pilar, di mana pilar kelima adalah terkait SDM kesehatan, yang saat ini ada 3 masalah besar terkait jumlah yang belum mencukupi, distribusi yang belum merata, serta pemenuhan kualitas yang belum memenuhi standar. SDM kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam mendukung pilar transformasi lainnya, karena tanpa SDM yang cukup dan berkualitas, maka pelayanan kesehatan tidak akan dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan, seperti pemberian beasiswa, percepatan proses adaptasi tenaga kesehatan lulusan luar negeri, pemenuhan SDM kesehatan di daerah terpencil dan daerah perbatasan, serta daerah yang bermasalah kesehatan. Kemudian juga kita akan meningkatkan jumlah dokter spesialis berbasis rumah sakit dan peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pelatihan yang terstruktur dan terintegrasi. Serta kita juga bekerja sama dengan lintas sektor lainnya untuk pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan RSUD melalui perekrutan PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja atau dengan mekanisme lainnya. Untuk optimalisasi pemenuhan SDM kesehatan berbasis data, maka Kementerian Kesehatan menyusun perencanaan nasional berbasis data tenaga kesehatan melalui sistem informasi SDM kesehatan. Pemenuhan SDM kesehatan diarahkan kepada 9 jenis layanan prioritas, yaitu jantung, kanker, stroke, ginjal, diabetes, liver, tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Untuk peningkatan mutu tenaga kesehatan, Dijen-Nakes telah memiliki satu platform pelatihan digital yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan akan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui tenaga kesehatan yang kompeten, berdaya saing, dan juga berintegritas. Tentunya diharapkan dengan pengelolaan SDM kesehatan secara terintegrasi berbasis kebutuhan, kita dapat mengisi kebutuhan SDM kesehatan di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan semangat yang tak kenal lelah, kami berinovasi dan terus berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang terus berkembang dan menghadapi semua tantangan dalam pelayanan kesehatan. Nakes hebat, Indonesia sehat. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan transformasi pilar kelima. Transformasi SDM kesehatan dengan tugas utama yaitu menjamin ketersediaan tenaga kesehatan esensial, pemerataan tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan. Dalam hal pemenuhan tenaga kesehatan secara nasional,
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah menghitung kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan jangka pendek dilakukan dengan menghitung kebutuhan melalui aplikasi perencanaan kebutuhan berdasarkan standar ketenagakerjaan minimal dan analisis beban kerja. Dalam jangka panjang dilaksanakan perhitungan rasio berdasarkan jumlah penduduk dan wilayah. Puskesmas dan rumah sakit umum daerah terpenuhi dengan tenaga kesehatan esensial. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan yang paling dekat oleh masyarakat, sehingga bagaimana kita harus mengisi puskesmas dengan tenaga kesehatan secara lengkap. Di tahun 2022 masih terdapat 511 puskesmas tanpa dokter, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 428 puskesmas tanpa dokter. Begitu juga puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan di tahun 2022 terdapat 5.152 puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 6.438 puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan. Kemudian, rumah sakit umum daerah dengan 7 spesialis esensial dari 664 di tahun 2022 menjadi 724 rumah sakit umum daerah dengan 7 spesialis esensial di tahun 2023. Perencanaan kebutuhan inilah yang akan menjadi dasar upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Indonesia. Untuk mengisi kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah, maka Kementerian Kesehatan bersama Menpan RB dan pemerintah daerah telah membuka 80.049 formasi P3K di tahun 2022 dan akan dibuka kembali formasi P3K di tahun 2023. Dalam penyediaan tenaga kesehatan secara nasional, dilakukan surat keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan Academy Health System. Akselerasi pemenuhan dokter dan dokter spesialis melalui AHS menambah kuota mahasiswa yang terdiri atas dokter 18,7%, spesialis 22,3%, peningkatan rumah sakit pendidikan menjadi 251 rumah sakit, penambahan 200 dosen dan 4 fakultas kedokteran, dan 17 prodi spesialis baru. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, memberikan 1.676 beasiswa dokter, dokter spesialis, dan fellowship. Dalam hal pemerataan tenaga kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memastikan tenaga kesehatan prioritas terpenuhi dan merata melalui berbagai upaya seperti penugasan khusus tenaga kesehatan melalui penempatan 9 jenis tenaga kesehatan prioritas di puskesmas yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, dan teknologi laboratorium medik. Melalui penugasan khusus, diutamakan untuk mengisi puskesmas yang memiliki kekosongan tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan sangat terpencil. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memberangkatkan sebanyak 3.055 tenaga kesehatan ke DTPK. Pemenuhan dokter dan dokter gigi dilakukan program internship. Melalui program internship, sebanyak 10.524 dokter dan 392 dokter gigi mengisi puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Dan sebanyak 500 dokter spesialis yang sudah tersebar di 336 rumah sakit umum daerah. Dalam hal pendayagunaan tenaga kesehatan, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan dengan perbaikan tata kelola dan kemudahan regulasi cepat, transparan, serta tepat sasaran.
Program adaptasi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri sudah berhasil menempatkan 17 dokter spesialis. Dalam hal peningkatan mutu tenaga kesehatan, dilakukan pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan melalui platform pelatihan digital sehingga dapat diakses secara merata dan berkeadilan oleh seluruh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dimanapun berada. Platform pelatihan digital telah dikembangkan dengan nama Pelataran Sehat. Pelataran Sehat merupakan situs pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, ASN Kemenkes, dan non-ASN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Platform pelatihan digital disertai e-sertifikat yang terintegrasi dengan SIS DMK. Sertifikat pelatihan telah bernilai angka kredit dan satuan angka kredit. Peningkatan mutu tenaga kesehatan difokuskan pada 9 penyakit prioritas. Pada tahun 2022 telah dilatih sebanyak 56.813 tenaga kesehatan. Kegiatan peningkatan mutu tenaga kesehatan ini terutama untuk mendukung program promotif, preventif, dan pelayanan kanker, jantung, stroke, dan urologi. Dalam rangka melakukan pembinaan tenaga kesehatan, dilaksanakan melalui pembinaan jabatan fungsional dan karir tenaga kesehatan. Saat ini, Kemenkes sedang melakukan penyederhanaan jabatan fungsional kesehatan. Semula, 30 jenis jabatan fungsional kesehatan akan disederhanakan menjadi 13 subrumpun jabatan fungsional kesehatan. Atas pengabdian, prestasi kerja, inovasi, serta peran aktif dalam pembangunan kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan berupa kegiatan penganugerahan tenaga kesehatan teladan. Sebanyak 249 penghargaan kepada 220 tenaga kesehatan dan 29 kader terbaik. Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan output lulusan, Poltekkes Kemenkes melakukan transformasi melalui strategi utama, yaitu memperbaiki tata kelola dan kelembagaan dari Poltekkes. Salah satunya dengan mengubah seluruh Poltekkes menjadi Badan Layanan Umum atau BLU dan pembangunan Poltekkes baru di beberapa provinsi strategis pada tahun 2023. Poltekkes Kemenkes juga turut berpartisipasi mendorong prioritas pengadaan alat kesehatan dalam negeri guna membangun kemandirian farmasi dan alat kesehatan di Indonesia. Dalam mencapai target kinerjanya, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki 8 struktur jabatan organisasi, yaitu 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, 2. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan, 3. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, 4. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, 5. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, 6. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, 7. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia, dan 8. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki 45 unit pelaksana teknis terdiri dari 38 politeknik kesehatan dan 7 balai pelatihan kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki peran aktif dan penting dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kesehatan di Indonesia. Poltekkes Kemenkes memproduksi 7 jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dasar antara lain perawatan, bidan, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, dan ahli teknologi laboratorium medik. Poltekkes juga menjadi pusat pengembangan dan inovasi dalam pendidikan kesehatan. Sebanyak 2.537 lulusan Poltekkes telah mengisi 6.293 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Upaya ini merupakan
bagian dari strategi transformasi Poltekkes dengan cara meningkatkan peran Politeknik Kesehatan di daerah. Poltekkes Kementerian Kesehatan juga harus adaptif dalam menjawab tantangan globalisasi dengan cara mengembangkan kelas internasional di tahun 2023. Lulusan Poltekkes diharapkan mampu berdaya saing dan diakui kompetensinya serta keahliannya oleh negara maju. Balai Pelatihan Kesehatan merupakan unit pelaksanaan teknis yang berfokus pada penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan. Bapelkes memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan melalui program pelatihan yang spesifik dan relevan. Terdapat 7 balai pelatihan kesehatan yang memiliki peran penting dalam melaksanakan berbagai jenis pelatihan kesehatan, baik dalam bentuk pelatihan teknis, manajerial, maupun pelatihan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan, kerjasama yang erat antara Poltekkes dan Balai Pelatihan sangat penting. Keduanya harus bekerja sama untuk menyelaraskan kurikulum, program, dan pelatihan yang diberikan, sehingga tenaga kesehatan yang dihasilkan memiliki kompetensi dan relevan dan sesuai dengan kebutuhan sistem kesehatan. Kolaborasi antara Poltekkes dan Balai Pelatihan Kesehatan dalam Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menjadi fondasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas, jumlah, dan memeratakan distribusi tenaga kesehatan serta dalam memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Melalui hubungan yang erat antara Poltekkes dan Balai Pelatihan Kesehatan, diharapkan tercipta sinergi yang positif dalam mengembangkan tenaga kesehatan yang berkualitas, berkompeten, dan siap menghadapi tantangan di bidang kesehatan. Dalam memberikan informasi publik yang terbuka dan transparan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan membangun satu data SDM kesehatan. Semua informasi tenaga kesehatan sekarang tersedia melalui satu data layanan kesehatan. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menjalin kerjasama yang erat dengan organisasi, profesi, dan pemerintah daerah yang nantinya seluruh STR dan seluruh SIP akan membentuk satu kesatuan dalam satu data kesehatan. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan juga berinovasi untuk dapat memberikan layanan informasi dan pengaduan publik yang prima kepada masyarakat. Hal ini dibantu dengan adanya layanan call center 1500567 dan chatbot 082105021857 serta dilengkapi pula dengan email helpdesk.nakes@kemkes.go.id.